Togut itu secara bahasa dari kata at-tughyan yang artinya adalah melampaui batas, mujawazatul had. Itu makna togut secara bahasa, artinya melampaui batas. Adapun makna togut menurut syariat telah dinukil berbagai macam penafsiran dari para ulama. Ada yang mengatakan togut itu setan, ada yang mengatakan togut itu dukun, dan lain sebagainya. Tapi ada satu definisi yang mencakup seluruh makna togut, dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, togut itu adalah kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'in. Setiap hamba yang diperlakukan secara melampaui batas, apakah itu sesembahan ataukah ikutan yang diikuti ataukah yang ditaati. Jadi secara garis besar, togut itu ada 3 macam. Yang disembah, yang diikuti, yang ditaati, secara melampaui batas. Kemudian para ulama memberikan contoh, seperti disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarah beliau. Contoh yang disembah adalah patung-patung, ataupun manusia yang disembah, atau siapa saja yang disembah, maka mereka itu togut. Tetapi ada orang-orang tertentu yang dia nggak pantas disebut togut walaupun dia disembah. Namun orang yang menyembahnya patut dikatakan mereka telah menjadikannya sebagai togut. Kenapa dia tidak pantas disebut togut, jamaah sekalian? Karena dia tidak ridho dengan penyembahan kepadanya. Contohnya siapa? Nabi Isa alaihissalam, yang mereka sebut Yesus. Beliau disembah oleh miliaran manusia di masa ini dan beliau tidak ridho. Dan pada hari kiamat beliau akan mengingkari perbuatan mereka. Demikian pula para wali dan seluruh para nabi yang dipersekutukan dengan Allah, mereka semuanya tidak ridho. Tidak ridho dipersekutukan dengan Allah, maka mereka tidak disebut togut karena dia tidak ridho. Tapi orang yang menyembah mereka dikatakan bahwa dia telah menjadikan mereka sebagai togut. Ini yang pertama. Adapun yang diikuti, contohnya adalah para dukun, tukang sihir, dan ulama usu, ulama-ulama yang jelek, maka mereka itu juga disebut sebagai togut. Adapun yang ditaati, contohnya adalah para pemimpin, para pembesar yang ditaati dalam perkara maksiat. Dia suruh kita berbuat maksiat, kita taat kepadanya, itu berarti kita telah menjadikannya sebagai togut. Inilah makna togut. Seorang hamba yang diperlakukan secara melampaui batas. Apakah dengan cara dia disembah, atau dengan cara dia diikuti, atau dengan cara dia ditaati. Ya. Makanya jemaah sekalian, kalimat togut ini tidak mutlak bermakna pengkafiran. Ya. Misalkan ada yang disebut dengan ulama usu, ulama jelek. Kenapa? Dia mengajarkan yang salah, padahal dia sudah tahu itu salah. Maka dia disebut togut. Tetapi menyebut togut kepadanya itu tidak bermakna pengkafiran. Tergantung apa yang dia ajarkan. Kalau dia ajarkan kesyirikan dan kekufuran, bisa sampai pada tahap pengkafiran. Tetapi kalau yang dia ajarkan tidak sampai pada tingkatan kesyirikan dan kekufuran, tentunya tidak dikafirkan, tapi tetap disebut sebagai togut. Iya. Jadi kalimat togut itu atau kata togut itu tidak bermakna pengkafiran secara mutlak. Dan pengkafiran itu sendiri adalah hal yang sangat berat di dalam syariat. Rasulullah SAW telah mengingatkan kita untuk berhati-hati. Jangan mudah mengucapkan kata kafir kepada saudara kita, karena ucapan itu bisa saja kembali kepada diri kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a bihi ahaduhuma." Siapa yang mengatakan kepada saudaranya, wahai kafir, maka ucapan itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Artinya, kalau ternyata saudaranya itu tidak kafir, maka hukum kafir itu kembali kepada orang yang mengucapkan. Jadi, hati-hati. Tidak mudah mengkafirkan orang.
Bahkan orang yang sudah jelas-jelas melakukan kekafiran sekalipun, yang tadinya dia muslim, itu tidak otomatis dikafirkan. Karena ada syarat-syarat pengkafiran yang harus terpenuhi terlebih dahulu dan hilangnya penghalang. Nah, jemaah sekalian, di antara syarat pengkafiran itu adalah iqamatul hujjah. Penjelasan hujjah kepadanya. Dijelaskan kepadanya akan kekafirannya. Karena orang yang tidak mengerti, orang yang bodoh, terjerumus dalam kekafiran, bisa saja Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan mereka. Ini masuk dalam firman Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau menghukum kami apabila kami lupa atau tersalah. Ya, orang yang tersalah itu maksudnya tidak sengaja karena dia belum tahu ilmunya. Maka di antara orang-orang seperti ini ada yang terjerumus dalam kekafiran dan kita enggak boleh otomatis mengkafirkan dia. Ya, jadi kalimat togut ini tidak bermakna otomatis orang yang disebut togut dia kemudian dihukumi sebagai kafir, tidak.